Hello everybody, ketemu kembali through Samibo. We will learn about time. Kita akan di sini lihat betapa mudahnya untuk menyampaikan waktu dalam bentuk jam, ya, berkaitan dengan jam. Oke. Nah, di sini kita lihat dalam keseharian kita menyampaikan jam itu ada 3, ya. Ada yang pas atau tepat, ada yang kurang, ada yang lewat. Untuk pas atau tepat kita sampaikan dengan kata o'clock atau sharp. Ditambahkan dengan o'clock atau sharp. Lalu untuk yang kurang kita gunakan kata to. Untuk yang lewat kita gunakan kata past. Next, untuk pembagian jam sendiri, pembagiannya masuk di dalam 1 jam itu ada 60 menit. So artinya kalau kita bagi dan jam itu dalam 1 jam kita bagi 15 menit itu sama dengan berapa bagian jam? Itu sama dengan 1/4. Bahasa Inggrisnya kita katakan dengan a quarter. Lalu kalau 30 menit dari 1 jam, ini sama dengan setengahnya. Karena dalam 1 jam kita tahu ada 60 menit. Bahasa Inggrisnya adalah half. Oke. Next, kita selalu memberikan salam sehari-hari. Oke, kita lihat di sini. Untuk yang morning, pagi, lalu untuk yang siang kita katakan day, lalu afternoon atau noon untuk yang sore, lalu evening untuk yang malam. Jadi kita sering menyampaikan salam itu yang berkaitan dengan jam sesuai kita menyampaikannya. Ada yang good morning, good day, good afternoon, atau good noon. Lalu good evening. Untuk good night itu pengecualian karena maknanya saying goodbye, ya. Okay. Nah, 1 hari itu ada 24 jam. Nah, 24 jam itu kita dalam pembagian waktu untuk menetapkan dia AM atau PM itu patokannya dari, panduannya dari mulai jam 00 sampai jam 12 siang. Ini yang dikatakan AM atau intermediate. Next, untuk mulai dari waktu jam 12 lewat 1 menit atau sepersekian detik juga sampai dengan jam 24.00, ini yang dikatakan dengan PM atau past meridian. Hanya perlu diperhatikan, ini hanya pembagian waktunya saja, namun dalam penulisannya, umpama jam 15, kita nggak perlu menggunakan PM. Kenapa? Dengan kata 15 itu berarti sudah menunjukkan merupakan kelompok dari yang PM punya. Namun kalau kita mengatakan dengan jam 3, kita mau masukkan jam 3 sore, berarti mau nggak mau, karena jam 3 itu ada juga jam 3 pagi milik AM. So, untuk memperjelasnya, disitulah kita menggunakan PM. So, kita kasih waktu umpama it is 3 PM. Jadi ini menunjukkan untuk yang past meridian sama dengan jam 15. Namun untuk yang intermediate, jika kita mengatakan it is 3, cukup 3 saja, it is 3 o'clock. Now, tanpa AM, orang akan berasumsi jika itu pagi. Kalau mau ditambahkan AM, lebih jelas lagi. Begitu ya? Oke, lanjut. Kita lihat contoh jam kita di sini. Yes. Nah, kita lihat angka jarum pendek 9 lewat sedikit, lalu angka jarum panjangnya kita lihat di angka 3. Kita sampaikan dengan it is 15 minutes past 9. Di sini kita lihat susunannya itu menit dulu baru jam. Gitu ya. Tapi dalam bahasa Indonesia kita katakan jam 9 lewat 15 menit. Kata 15 minutes kita bisa singkat dengan kata 15 saja. Dengan cara penyampaian sama. Berhubung 15 menit ini berkaitan dengan pembagian jam yang merupakan 1/4 dari jam, maka kita bisa sampaikan it is a quarter past 9 dengan posisi yang sama. Nah, ini dia yang sangat sederhananya. Kita bisa menggunakan it is 9:15, menyampaikannya it is 9:15 tanpa menggunakan past, tanpa menggunakan minutes. Ini yang cara paling singkat. Jadi dengan mengatakan it is 9:15, orang sudah langsung mengerti bahwa itu adalah jam 9 lewat 15 menit.
dengan urutannya jam dulu baru menit. Ini untuk yang paling singkat, jam dulu baru menit, ya. Oke. Kalau empat contoh kita tadi menunjukkan menunjukkan untuk waktunya, pemberitahuan untuk waktunya, jamnya. Nah, sementara yang contoh berikutnya, the children go to school at 9:15. So, di sini kita mulai memasukkan keterangan jam, keterangan waktu dalam satu kalimat dengan kegiatannya. Jadi di sini tidak menggunakan it is lagi, tapi langsung pada jam berapa. Di sini kita menggunakan at, ya. Next, ini jarum pendek antara 10-11, jarum panjang angka 6. Oke, we go. Kita sampaikan sama dengan yang pertama tadi, bagian menit dulu. It is 30 minutes past 10. So, di sini perhatikan, menit dulu baru jam. Masalah lewat atau kurang, letakkanlah dia di antara menit dan jam tadi, ya. Nah, ini dengan cara lebih sederhananya dari 30 minutes, kita gantikan cukup dengan kata 30 saja. Berhubung 30 minutes itu kalau dalam pembagian jam sama dengan setengah dari bagian jam, 30 menit, maka kita bisa gunakan dengan kata half dengan posisi kalimat yang sama. So, it is 10:30. Next, ini cara yang paling singkatnya. It is 10:30. Jadi, jam dulu baru menit. Untuk cara yang sederhana, tanpa ada kata penghubung untuk lewat atau kurang. Oke. Kita lihat dalam kalimat kita. The boy does his homework at 10:30. Anak laki-laki itu mengerjakan PR-nya pada jam 10:30 menit atau setengah 11. Versi Indonesia setengah 11, ya. So, jadi di sini kita lihat dalam menggunakan keterangan waktu, jam-jaman dalam kalimat yang lengkap dengan kegiatannya, maka kita gunakan kata at pada jam, gitu ya. Nah, ini yang berikutnya adalah penyampaian waktu dan menggunakan kata kurang, yaitu to. Tadi kita lihat posisi past di sini. Oke. 30 minutes past 10. Lihatlah di sini 30 minutes to 11. Jadi, dengan posisi yang sama, namun ada perbedaan di jam, mengingat karena dalam to itu kurang, berarti kurang untuk jam yang ditunjuk yang belum tercapai. So, jadi kalau kita katakan 10:30 berarti masih kurang untuk jam berapa? Otomatis untuk jam 11. Untuk jam 11 itu berarti kita bilang dia harus menuju. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan kita bilang 30 menit menuju jam 11. Nah, 30 menit tadi kita bisa persingkat dengan kata 30 saja, 30 to 11. Lalu kita bisa sampaikan juga 30 itu merupakan setengah dari jam, setengah bagian jam, maka kita bisa sampaikan dengan kata half. Oke. Nah, ini jam-jaman yang ketiga contohnya buat kita ya. Jamnya menunjuk jam 3 tepat. So, kita katakan dengan it is 3 o'clock atau 3 sharp. Nah, untuk ide dalam gambar, kita lihat anak itu sebegitu cerianya, lompat sana, lompat sini. So, we can say, the girl plays around at 3 o'clock. Jadi, anak perempuan itu bermain ya di sekitar pada pukul 3 pas. Jadi, sedang santai. Gitu ya. Oke. Next, kita masuk pada latihan yang mungkin semoga bisa menambah wawasan kita semakin terasa dalam penyampaian jam, waktu. Oke, kita lihat di sini petunjuknya. Look at the pictures, then rearrange them in good order and write them in sentences. Jadi perhatikanlah gambar-gambar itu yang ada di bawah, kemudian susun kembali mereka dengan susunan yang baik. Berarti ini gambar ini ada 7 gambar tapi masih acak ya. And write them in sentences. Dan tulislah ide mereka dalam kalimat.
Jadi kita susunin dulu sesuai dengan urutannya. Berarti kita urutkan di sini. Oke, kita di sini ada panduan jamnya di gambar 1 7.25, gambar 2 7.15, gambar 3 7:05, gambar 4 7.30, lalu gambar 5 7.20, gambar 6 6.30, gambar 7 jam 7 pas. Jadi kalau kita lihat dari urutannya seperti yang pertama nomor 6 ya, gambar 6. Inilah yang akan menjadi kalimat yang pertama. Oke, kita lihat di sini contohnya. Kita sampaikan dari penunjuk waktunya dulu. Kita sampaikan itu jam berapa gitu ya. It is 6:30. Di sini kita menggunakan 6:30. Bolehkah pakai 30 minutes past 6? Boleh, silakan, bebas. Karena kita sudah mempelajari itu. Silakan nyamannya pakai yang mana, kita ambil salah satu saja. Lalu kita lihat gambarnya kembali, ini wake up happy, jadi dia bangun dengan senang, semangat. Nah, kita sampaikan dalam kalimat, kita anggap saja ini gambar semua tentang kita sendiri ya. So, kita hasilkan kalimatnya. I wake up happily at 6:30. Saya bangun dengan bahagia pada pukul 6.30. Begitu? Oke, so jadi untuk yang sama dengan yang tadi, 6:30 boleh kamu gantikan dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam penyampaian waktu yang berkaitan dengan 30 menit. Boleh kamu kerjakan nanti dalam buku latihan. Silahkan berekspresi yang sederhana dulu. Semoga nanti kamu semakin terasah. Oke. Itu dulu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat and stay healthy. Thank you.